No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. Katakan yang saya review itu perusahaan yang saya ada di dalamnya, itu gaji memang pada saat ini dan pada standar yang biasa-biasa saja. Ada pertanyaan, Kang, kok gajinya gede-gede banget? Kamu pembohong atau gimana itu? Itu masalah informasi, satu bisa didapat dari pengalaman pribadi bisa, atau pengalaman saudara-saudara, dan yang lebih lanjutnya saudara-saudara, sahabat sekalian bisa melihat di Google, internet, perusahaan-perusahaan kapal pesiar, karena di kapal pesiar di luar negeri itu setiap negara mempunyai kapal pesiar. Nah, yang saya kupas itu salah satunya untuk memberikan wawasan kepada para sahabat yang mempunyai pekerjaan yang sama tetapi beda area. Satu di kapal pesiar, dua di kargo, atau di di kapal tongkang atau kapal ikan ya. Itu memang paradigmanya tidak sama. Seperti ada yang di kapal ikan ya. Bang, masa dapatnya sekian puluh juta, berbelas-belas juta, sedangkan kita itu yang mengalamin cuman dapat 6 juta, 7 juta. Kan itu tergantung kebijaksanaan dari kapal atau perusahaan yang kita ada di dalamnya. Ya mungkin untuk sekelumit itu memang ketika kita tidak paham, tidak mengetahui, bahkan di luar pengalaman kita, mungkin itu merasa wah ini mah bohong gitu, ini mah tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ketika kita ada di dalamnya memang seperti itu. Itu mungkin pertanyaan dari orang-orang yang terjun di kapal juga, atau mungkin pertanyaan dari masyarakat umum. Nah, kalau di masyarakat umum sih biasa-biasa saja, karena yang bekerja di kapal pesiar atau di luar negeri ya cenderung mempunyai penghasilan yang lebih banyak dan tidak sesuai dengan tidak sama lah pendapatannya di daerah atau di negara yang kita injak.
Nah, untuk itu kami memahami juga, dan memang ketika masyarakat, khususnya masyarakat atau tetangga dan yang lainnya, ketika kita pulang dari kapal pesiar ya berbedalah terlihat pendapatan dan penghargaan dari masyarakat itu sendiri sih. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, saya mau lanjut nih pertanyaan kedua nih. Ini pertanyaannya mungkin lebih ke sebelum Pak Evan ke kapal. Nih, pada video 1 saya menyimak dan proses keberangkatan Kang Evan di kapal pesiar, dan bisa diceritakan seperti apa tuh untuk istilahnya berbagi lah. Iya. Awal mula ya, memang agak menarik ya untuk pribadi saya sendiri. Saya sekolah di perhotelan, tidak khusus dulunya ingin menjadi pekerja atau kru kapal pesiar. Nyambung ya Pak ya kalau lihat dari basic gitu ya. Iya, enggak juga, gitu. Karena kapal pesiar itu adalah plot hotel ya. Plot hotel itu adalah hotel yang terapung gitu. Nah, mulai setelah kuliah saya magang dan ikut casual di perhotelan ya. Nah, justru setelah itu, ketika menjelang pernikahan lah, saya itu tidak mau menjadi karyawan. Dan setelah menikah, nah kita berpikir lagi tentang kebutuhan, tentang keinginan dan yang lainnya lah. Jadi itu di posisi di kapal laut atau di kapal, posisinya masih belum nikah itu ya? Kebetulan, qadarullah ya, ketika saya berangkat ke kapal pesiar itu posisinya sudah menikah, Mas Iki. Jadi memang dari kebutuhan, keinginan berumah tangga, dan memang keharusan lah kita ya untuk berjuang untuk mendapatkan materi itu memang dituntut sekali. Nah, dari sanalah saya berpikir dan melanjutkan pendidikan saya dibawa untuk ke profesional. Nah, sebelumnya saya berpikir tidak harus ke kapal pesiar sih. Pernah beberapa waktu sebelumnya kita mau serius untuk pergi ke Jepang untuk bekerja di Jepang. Tetapi memang saya berpikir kemana saja saya bekerja gitu tidak menjadi permasalahan, asalkan mendapatkan penghasilan yang besar, halal, dan memang bisa terasa secepat mungkin. Nah, salah satunya kita pergi ke kapal pesiar atau ke luar negeri memang gajinya kan lebih besar lagi. Secara logika lah, saya berpikir seperti itu. Ya. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Kan istilahnya kan kalau secara gaji pokok itu udah jelas lah ya di kapal itu ya. Kalau dikatakan besar ya. Nah, ini saya menyimak di video yang Kang Evan upload atau Pak Evan upload tuh ada beberapa segmen saya lihat, itu di luar pekerjaan pokok seperti menarik nih karena ada keuntungan tambahan tuh sebagai tukang cukur dan tukang pijat. Seperti apa tuh? Cara detailnya gimana tuh? Nah, itu juga termasuk yang berlebihnya itu di video saya kedua ya, kalau nggak salah itu tukang pijit sama tukang cukur itu bisa mencapai 45 juta sampai 90 juta loh. Wah, itu satu hari Pak? Itu satu kontrak lah. Itu hari gitu Pak, aduh. Bisa disebut minimal. Kalau mau meningkatkan pendapatan itu bisa lebih daripada itu. Ini ada pertanyaan dari para pelaut yang lain ya, bukan di kapal pesiar. Nih, Kang, masa iya sih dapat 45 juta, 90 juta. Saya rinci di sana satu ya. Kontrak kita itu yang di perusahaan saya itu 10 bulan itu masih 10 bulan nih. Taruh kata sehari kalau potong rambut itu $10 ya atau 10 euro. Katakanlah $10 lah. Kalau kita save dapat satu kepala itu kali 30 itu udah 450 tuh. Ya. Itu sehari 150.000 ya dikali 30 hari itu menjadi 450.000 ya. Itu dikali lagi sampai ke 10 bulan tuh. Makanya di sana kita bisa diperinci ya dari penghasilan per harinya sampai dikalikan dengan satu kontrak. Nah, lebih lagi tukang pijat. Nih di kapal-kapal yang lain ya seperti Viking ya,
Carnival itu satu kepala itu kita dapat 30 US dollar. Berarti kali 15.000 itu udah 450.000 sehari itu sekepala, maksudnya itu. Kalau 2 hari di luar jam kerja ya, kita bisa dapat 2 aja itu berapa ya? Coba ya 450 kali 30 berapa kan gitu. Jadi memang yang belum mempunyai pengalaman maka akan berstatement it's bullshit atau kamu itu bohong atau gimana. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Makanya kepada para sahabat yang menginginkan bekerja di kapal pesiar, cari informasi yang jelas, cari agen yang jelas. Terus memang harus berkonsultasi dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada saudara yang kerja di kapal pesiar itu menjadi barometer lah untuk itu. Nah itu di luar jam kerja ya. Iya. Nah ini nih pertanyaan keempat, mungkin agak balik lagi ke mundur ya. Kalau ini mungkin bukan dari segmen video 1 dan 2. Ini mungkin lebih ke basic pekerjaan ya. Apakah ini biaya yang diperlukan untuk bekerja di kapal pesiar itu gede? Karena ini ada satu istilah lah gitu. Kalau kita mau memancing ikan yang besar harus pakai ikan dulu gitu. Maksudnya seperti itulah. Gimana tuh? Bagaimana tuh? Ya, memang Kang Eki ya, itu sangat dilematis sekali ya di kita itu. Memang satu kebijakan dari agen ke agen itu berbeda, tidak ada standarisasi. Mungkin membandel akan kebijakan pemerintah atau memang dibebaskan. Seperti saya, alhamdulillah ya, di kapal pesiar selama ini saya itu tidak ada ongkos apa-apa, terkecuali memang untuk pengadaan BST, CCM, SCRB untuk sertifikat ke lautan saya modal sendiri karena itu memang pribadi, itu dokumen pribadi, paspor, Seaman Book itu memang untuk kepentingan pribadi. Tetapi di luar itu khususnya untuk perusahaan yang saya masuki ini, ketika di PT Alpha Magsaysay kalau sekarang ya namanya, itu memang tidak mengambil keuntungan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan dari perusahaan luar negeri ya, dari pihak user untuk proses itu. Dan saya itu selama bekerja di kapal pesiar belum pernah mengeluarkan untuk tiket pulang dan pergi. Sedangkan di perusahaan-perusahaan yang lain harus ada 2.000 US dollar, 1.500 US dollar. Nah di sana maka memang untuk informasi itu kita harus menggali detail gitu sehingga tidak terjebak dalam hoax ya kalau sekarang itu ya. Jadi gitu. Jadi mungkin itu saja. Jadi emang harus agen yang betul-betul ya, kita harus tahu. Dan kan kadang-kadang kita dengar juga kan biaya pendaftaran, hal-hal yang lainnya juga tuh besar gitu. Tapi barusan dengar kan kata Pak Evan bahwa emang tiketnya itu ditanggung biayanya sampai pulang pergi, itu seperti apa sih? Iya, memang sih dilematis ya. Jangan pun orang lain, ini saudara saya aja udah beberapa kali ada yang tertipu, udah ke bandara memang agennya tidak ada gitu ya. Seperti itu, maka memang harus kita sabar dalam bersikap untuk mencari agen mana yang bonafit. Otomatis ketika bonafit itu keuntungan untuk sementara itu seperti penipuan itu jauh terpikirkan oleh agen-agen yang bonafit gitu. Berarti emang ada juga ya agen-agen ataupun ya mungkin yang penipuan-penipuan itu pasti ada ya. Iya, banyak sekali ya. Makanya kan harus hati-hati. Nah, masalahnya gini, kayak paradigma dalam pemikiran kita ya. Jadi ketika kita melihat ke depan ada kesempatan gaji besar gitu ya, itu kita itu ya tergiur. Sehingga Sehingga ketika kita mendengar gaji besar, terus proses yang sangat simpel, itu kita itu langsung tertarik gitu dan mengiyahkan dengan tanpa alasan yang realistis gitu. Mungkin ada ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Nah, kalau ini mungkin dari berapa lama nih
Kang Evan di kapal pesiar dulu? Awal keberangkatan saya itu di tahun 2008 lah. Itu 2008 saya berangkat ke kapal pesiar 2 tahun setelah menikah. Iya. Sampai saat ini saya masih terdaftar menjadi kru ya. Gitu. Iya. Jadi berapa tahun tuh sampai keluar sampai berhenti? Stuck dulu ya. Itu dari 2008 sampai 2017 awal lah. Wah, berarti berapa tahun tuh coba di hitung. 2008 sampai 2017 lah, 9 tahun ya. Ya, 9 tahun. Nah. 9 tahun. Wah, sama juga berarti emang pengalaman sudah mumpuni ya di dunia persiaran atau kapal lah. Ya, ya kalau untuk konsultasi mungkin ya, obrol-obrol informasi dan yang lainnya, insya Allah lah kita bisa memberikan pencerahan atau info-info yang memang sesuai dengan keinginan dan standarisasi info itu sendiri gitu Pak Iki. Nah, ini untuk pertanyaan karena mungkin lebih ke apa ya, hasil dari kapal itu, kapal pesiar itu dipakai apa sih Pak selama 9 tahun itu 9 di kapal tahun pesiar? ya. Alhamdulillah ya, untuk pendapatan itu bukan lumayan lagi ya, sangat cukup. Jadi bisa dikatakan gaji dari satu kontrak itu mungkin 7 atau 8 kali lipat dari yang bekerja di sini, yang satu level bahkan 2 level jabatan di atas kita. Nah, untuk pertama itu saya membeli rumah, sebidang rumah gitu, motor dan yang lainnya gitu. Tapi untuk kontrak kedua, ketiga, keempat gitu sampai terakhir itu setiap vacation ke sini justru saya memikirkan untuk bagaimana caranya saya berinvestasi atau bekerja langsung mempunyai lahan pekerjaan di sini seperti buat restoran dan yang lainnya gitu. Jadi memang setiap tahun itu ketika vacation memang nggak benar-benar liburan gitu. Kita itu belajar, mencari dan mencoba untuk bekerja gitu. Seperti itu ya. Nah, mungkin ini yang ke pertanyaan ke-7 nih ya. Nah, ini mungkin lebih dari selama 9 tahun di kapal pesiar. Ini bagaimana mulai kepikiran untuk beralih profesi, ya, istilahnya banting setir ya, seperti di nama channelnya nih, ke dunia usaha nih. Dan udah berapa usaha yang sudah dilakoni atau digeluti selama beres ataupun keluar dari kapal itu sendiri? Iya. Ini ya, untuk memang ini nyambung sekali ya dari pertanyaan barusannya. Ketika saya setiap tahun membuka lahan baru gitu, bisnisan baru, supaya apa? Supaya kita itu bisa berhenti dari kapal pesiar. Kalau masalah uang mah insya Allah lah jangan ditanya ya, cukup lah gitu. Tetapi permasalahannya ada nilai materi, nilai lebih daripada materi. Seperti kita harus dekat dengan keluarga, memikirkan pendidikan yang memang harus dipikirkan. Karena apa? Keluarga dan anak itu untuk ukuran saya dan pikiran saya, serta apa yang saya rasakan itu memang deposito yang terbesar itu adalah keluarga dan anak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu kayaknya itu lagu di Keluarga Cemara gitu. Iya, pernah dengar gitu ya? Pernah dengar gitu. Karena patokan harta enggak. Iya. Kalau uang mah cepet habis lah gitu. Satu kontrak mau berangkat udah habis juga gitu. Nah, ini untuk pertanyaan ke-8 nih Pak ya, mengenai bidang ataupun usaha yang pernah digeluti, udah berapa sih? Seperti apa sih? Coba bisa diceritakan sekarang ini. Gitu. Yang saya ingat, pertama saya punya pabrik batako sama paving block ya. Yang pernah waktu itu ngobrol-ngobrol ya? Iya. Daerah mana tuh? Nanjung kalau nggak salah Pak ya? Iya. Terus saya punya usaha bikin bubur, batagor, pokoknya food street lah gitu, ayam bakar dan yang lainnya itu. Di samping itu saya berinvestasi untuk mudorobah ya. Tapi memang hal seperti itu pada saat
pada saat itu memang tidak berjalan dengan mulus gitu. Seperti itu ya. Iya. Ya. Kita lanjut lagi nih ya. Jangan tegang Pak, santai aja ya. Iya, ini kayak di Mabes Polri aja nih. Nah, ini untuk pertanyaan yang ke-9, ini lebih ke mungkin suka duka ataupun bagaimana kesan dan pesannya selama membuka usaha, dan usaha apa yang diminati atau lebih disenangi gitu. Seperti Iya. apa tuh? Ini kalau masalah pekerjaan apa yang kita haruskan ya, atau punya standarisasi tertentu, memang sulit juga. Kita itu tidak tahu rezeki ada di mana, tetapi rezeki itu tahu kita berada di mana. Jadi memang kalau saya berpikir, belajarlah menjadi orang bodoh. Jadi ketika kita bisa mengerjakan sesuatu, ada tawaran hal sesuatu gitu, kita jalanin aja. Kalau Jangan masa bodoh ya. iya, jangan masa bodoh. Betul. Jadi memang ketika kita udah mentok, udah nggak ada penghasilan, udah nggak ada keuntungan, itu berhenti, itu is okay. Tapi ketika kita belum pernah mencoba sekalipun, jangan bilang I have to stop gitu. Jadi never give up lah Pak Oh ya. iya gitu. Nah, Benar-benar ini, itu. untuk pertanyaan yang ke-10 nih. Apa kegiatan sekarang nih? Alhamdulillah ya, selama ini ketika saya stuck dulu dari tahun 2017 ya, dari kapal pesiar, saya membuka pekerjaan saya di bidang konveksi dan sablon. Alhamdulillah lah, untuk sehari-hari gitu, untuk tambahannya ada aja gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, dan tidak merasa kurang lah gitu. Alhamdulillah ya. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya. Kenapa lebih memilih sablon dan konveksi? Nah, Dan dari tahun berapa nih mulainya nih? Apa yang membuat tertarik nih, seperti apa iya. nih? Pertama saya menggeluti dunia konveksi dan sablon. Digeluti Pak itu? Iya. Luar Gitu. biasa Pak. Nah, Di Dragon mungkin ya? Snack Dragon boleh juga. Saya gelutin itu dari tahun 2015 ya, sebelum saya stuck. Saya berinvestasi. udah mulai jalan Iya, tuh ya? udah. Ketika saya di kapal pesiar, memang saya sudah jalan investasi, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saudara, teman-teman yang mau memang benar-benar serius. Nah, di tahun 2017, nah akhirnya saya memutuskan saya harus mencoba dengan totalitas gitu. Dan kenapa saya banyak kan tadi dari pabrik popping block, ini itu. Kenapa saya di passion? Karena saya berpikir selama manusia memakai baju atau berbusana, kebutuhan itu terus dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti beras lah mungkin ya, gitu. Nama yang di brandingnya apa tuh Pak? Dari segi namanya gitu ya? Itu namanya produksinya di HB5 ya. HB5 itu apa? HB5 itu Itu Hans Brotherhood ya. Terinspirasi dari keluarga mungkin ya? Jadi memang dengan nama itu, dengan kegiatan itu, kita bisa meningkatkan silaturahim, karena memang ketika saya berpikir kita memikirkan perekonomian, untuk silaturahim juga agak susah. Jadi ini sambil silaturahim sambil berbisnis gitu. Jadi ini kalau saya review nih ya, dari 1 sampai 10 nih pertanyaan, sampai yang pamungkas nih yang ke-11 nih, luar biasa nih pengalamannya, perjalanan. Dari pertama sampai istilahnya menggeluti dunia kapal pesiar, sukacitanya 9 tahun di kapal, dan sekarang mungkin sibuk ataupun lebih konsen di dunia sablon tuh. Bagaimana nih, ada tip-tip mungkin untuk teman-teman ataupun siapalah saudara-saudara yang mau mulai usaha sablon ini, seperti apa nih langkah-langkahnya? Iya. Satu, memang pertama yang harus kita kerjakan, satu memang harus niat dulu. Jadi memang kalau niatnya bukan lillah ya, itu ujungnya lelah sendiri gitu. Ya, terus yang kedua memang totalitas harus kita jaga. Terus diantaranya informasi tentang garmen kita harus tahu lah gitu, karena memang kita itu tidak bekerja sendiri, kita bekerja itu hubungannya dengan yang
teman-teman rekan-rekan yang nyablon, orang-orang desainer dan setting, pabrik dan toko. Jadi memang itu kita itu harus bertahap mencari informasi-informasi memang yang harus bisa menjembatani untuk terlaksananya atau terwujudnya pekerjaan kita untuk lebih mendekati profesionalisme dan kelancaran. Itu saja sih. Kurang lebihnya itu ketika tidak mengerti tanya aja gitu. Iya. Masya Allah ya, terima kasih nih Kang Evan sudah berbagi cerita nih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Iya. Amin. Pengalamannya, Ya. terus bagaimana meniti karir nih ya dari nol ataupun bermodalkan uang dari kapal sampai sekarang. Nah, sekarang sampai banting setir nih di dunia YouTube yang mudah-mudahan kedepannya lebih sukses. Iya, ya kalau harapan kecil itu mudah-mudahan teman-teman yang lain yang masih kerja di kapal pesiar gitu untuk berhenti susah untuk cari makan di negeri sendiri susah-susah banget ya. Kalau ketika saya terjun ke dunia home industry itu sebetulnya tidak ribet ya atau tidak susah, hanya kita jangan sampai menyerah sebelum berperang aja gitu. Mungkin ini nih terakhir ya untuk closing atau penutupan nih, ada bukan wejangan ya, mungkin pamungkas lah bagaimana nih untuk penutupan nih. Mangga silakan. Ya, para sahabat yang ada dimanapun ya, tetap kita jaga semangat untuk berkarya, semangat untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban kita, khususnya saya untuk sahabat-sahabat yang sudah menikah. Memang untuk bekerja itu wajib ya, dan kita harus mencari informasi rekan-rekan, teman-teman yang memang mumpuni di bagian masing-masingnya. Dan jangan lupa, kalau saya pribadi satu harus diingat ya, untuk melakukan sesuatu ketika di awal kita harus berdoa, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa kepada ayah dan bunda ya, untuk memberikan restunya kepada kita. Kalau yang masih mempunyai orang tua ya, alhamdulillah saya masih mempunyai orang tua, ibu saya, dan saya selalu bertanya atau konsultasi, serta saya meminta doanya untuk kelancaran khususnya pribadi saya untuk bekerja dan untuk keluarga saya. Ya. Itu tidak ada yang lain sih sebetulnya. Ya. Mungkin kita tutup aja ya nih, perbincangan ini sangat menarik sekali ya. Pokoknya kalau teman-teman penasaran, nah mungkin bisa di searching aja ya channelnya. Diklik Evan Hanafi ya. Betul, seperti itu ya. Jadi Evan pakai V dan Hanafi pakai E ya di belakangnya. Oke. Ya, mungkin siap. Kita akhiri dulu perbincangan hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.